Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 5, subtema 3. Ayo belajar berwirausaha. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan IPS di halaman 120 sampai dengan 130. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul ini ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 6, berarti pilih ini. Klik biru-birunya atau klik linknya. Nanti kita akan masuk ke daftar pembelajaran atau daftar playlistnya untuk kelas 6. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 4, berarti pilih yang ini ya. Klik putar semua. Nanti di sebelah kanannya ada daftar pembelajaran dari kelas 6 tema 4. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja nih, mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai ya adik-adik ya. Kata Siti, tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha yang menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Nah, ini ada bacaan ya adik-adik ya. Dari bunga kering ternyata tidak sekedar menumpuk menjadi sampah ya. Nah, Ibu Made seorang pelaku wirausaha memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Ya, nah judul bacaan ini adalah kreativitas yang membuahkan hasil. Boleh adik-adik baca dulu, ya bisa di-pause atau dari buku dibacanya karena kita akan langsung membahas soal saja. Nah ini dia soalnya ya. Nomor 1, apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Yaitu, nah jenis usahanya adalah pengrajin rangkaian bunga kering ya. Lalu nomor 2, apa bahan yang digunakan Ibu Made dalam menjalankan usahanya? Yaitu bunga kering adik-adik. Ya, karena kan tadi namanya adalah usahanya bunga kering ya. Kemudian apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Manfaatnya adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah bunga kering. Yang keempat, apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Hal yang dapat saya pelajari dari cara Bu Made Yuliani ini berwirausaha adalah kreativitas dalam menambah nilai jual. Sesuatu yang terlihat tidak berguna ternyata dapat membawa Bu Made mencapai kesuksesan. Nah, kemudian diberlakukannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa adik-adik, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah MEA itu? Bagaimana MEA mempengaruhi hidup kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Nah, kita pelajari lebih lanjut di sini. Silakan adik-adik baca lagi ya, seperti biasa. Boleh di-pause atau baca dari buku adik-adik karena kita akan membahas soalnya saja. Nah, ini dia soalnya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang MEA? Nah, MEA adalah tadi singkatannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Yang kedua, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. Kemudian yang nomor 3, apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Hal yang perlu dipersiapkan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Lalu nomor 4, sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu berpartisipasi di MEA? Nah, kemudian yang keempat, sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Nah, sebagai pelajar, kita harus belajar dengan rajin adik-adik dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA ini. Yang kelima, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Nah, bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya, manfaatnya adalah seluruh negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah, menciptakan jutaan lapangan kerja baru,
ya, dan meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Nah, nanti diskusikan jawabannya secara berpasangan ya. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya, kamu akan melakukan debat secara berkelompok tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi MEA. Carilah informasi sebanyak mungkin tentang tema terkait dan berlatih melakukan debat. Nah, MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satunya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Nah, seperti ini contohnya ya. Cenderamata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa? Nah, di mana lagi kamu akan, nah ini kita jawab yang ini dulu ya. Nah, pintu kulkas merupakan benda magnetis karena memiliki lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas tertutup. Lalu, yang pertanyaan berikutnya, di mana lagi kamu dapat menempelkan cenderamata di atas? Nah, bisa di benda-benda magnetis seperti penggaris bersih yang mempunyai unsur besi ya, atau gagang pintu, di seng dan lain sebagainya. Nah, kemudian adik-adik tahu nggak ternyata magnet itu mempunyai medan ya yang disebut dengan medan magnet. Nah, kita akan melakukan percobaan tentang medan magnet seperti di bawah ini ya. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Nah, besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet ya. Nah, kita akan melakukan percobaan ini, tujuannya adalah mengidentifikasi medan magnet. Lalu alat dan bahannya adalah magnet, serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir, lalu kertas karton berukuran A4, dan langkah-langkahnya ada di sini ya, adik-adik boleh lihat. Taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4, lalu taburkan serbuk besi secukupnya di atas karton tersebut. Ya, ketuklah kertas karton secara perlahan, gerakan magnet di seputar kertas. Lalu jauhkan magnet dari kertas. Ya, nah ini langkah-langkahnya. Lalu tuliskan hasil laporannya di laporan berikut ini. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan ya. Nah, nanti adik-adik boleh lakukan percobaannya dulu. Ini Karina sudah melakukan, jadi Karina bisa mengisi di bagian hasil dan kesimpulan. Ya, bagian tujuan sampai langkah-langkah sudah ada di sini tadi. Ya, jadi tinggal adik-adik salin saja. Ya, jangan lupa di-pause dulu videonya supaya bisa menyalin dengan baik. Lalu hasil percobaannya. Di daerah sekitar kutub magnet, garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi sangat rapat. Di bagian tengah magnet, garis-garis yang terbentuk oleh pasir bersih lebih renggang jika dibandingkan dengan daerah di sekitar kutub magnet. Nah, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini adik-adik. Ya. Lalu kemudian kesimpulannya dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa medan magnet paling kuat adalah di sekitar kutub magnet yang ditunjukkan oleh rapatnya garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi. Sedangkan pada bagian tengah magnet memiliki medan magnet yang kurang kuat yang ditunjukkan dengan renggangnya garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi. Ya. Nah, berikutnya kita lihat tugas kita berikutnya adalah, nah nanti dipresentasikan laporannya ya adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik, perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir. Nah, sebelum barang dikirim, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu ya. Nah, ini contoh formulir pengiriman barang dalam negeri. Ya, ada namanya nama awal, nama akhir, alamat penerima, lalu ada alamat secara rinci provinsi, kota, kode pos dan telepon, lalu data pengirim. Ya, siapa pengirimnya? Lalu ada tanda tangan, ya. Nah, berdasarkan formulir tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Nah, informasinya adalah data penerima dan pengirim yang meliputi nama, alamat, kode pos, nomor telepon, tanggal pengiriman, dan tanda tangan pengirim serta petugas. Lalu mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Nah, kode pos ini adalah untuk memudahkan kurir dalam mengirimkan barang ya, karena alamat itu kalau ada kode pos bisa lebih mudah ya disortir ketika berada di tempat kurir sebelum dikirim ya, karena kan nanti akan disortir dulu. Lalu apa yang terjadi jika alamat penerima barang ditulis tidak lengkap?
Nah, kalau nggak lengkap, kurirnya akan kesulitan ya menemukan alamat si penerima yang akhirnya dapat mengakibatkan barangnya tidak sampai ke tangan penerima. Ya, barang yang dikirim itu bisa lagi loh adik-adik kembali lagi ke pengirim ketika alamatnya nggak lengkap. Ya, lalu mengapa kita perlu mencantumkan telepon pengirim dan penerima di formulir tersebut? Nah, ini perlu karena supaya ketika kurir, mencari alamat, lalu misalnya, tidak ditemukan dan lain sebagainya, ini bisa menghubungi penerima, ya. Nah, formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang ya. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda-beda. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.